Kita meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP ini. Minta segera dicabut mandatnya kepada Kepala BPIP. Diberhentikan dan diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersy Penuh Arif dari Forum News Network Merdeka. Nah, selamat memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 ya. Hari ini 17 Agustus 2024. Tapi saya akan bicara di seputar itu ya, seputar kontroversi larangan penggunaan jilbab oleh anggota pasukan bendera pusaka atau paskibraka yang melakukan pelarangan adalah Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Ini terus mengundang protes. Kendati Kepala Sekretariat Presiden telah menganulirnya. Yudian Wahyudi itu juga sudah mencabut keputusan tersebut dan memperkenankan para anggota paskibraka yang berjilbab tetap mengenakannya pada hari ini ya, pada saat pelaksanaan pengibaran bendera pusaka baik di IKN maupun di Istana Merdeka. Namun kendati Yudian juga sudah minta maaf, puluhan ormas Islam yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia itu mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Yudian Wahyudi. Tuntutan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Khalil Nafis setelah mereka melakukan pertemuan dengan 87 ormas Islam di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Kemarin ini berarti. Dengan seluruh pimpinan ormas Islam yang tergabung di MUI, ada 87 ormas Islam yang bergabung di MUI. Jadi kita ini rapat mendadak menyikapi situasi berkenaan dengan adik-adik dan anak-anak kita yang ikuti paskibraka itu dilarang untuk menggunakan jilbab pada saat upacara. Jadi ibaratnya ini memang mendadak, baru semalam kita kontak-kontak untuk rapat pada hari ini. Dan tadi menyampaikan keresahannya karena kita ini ingin mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak soleh, anak baik, ya, berhijab, menghormati. Sementara mereka yang mau berhijab ada dilarang, sungguh meresahkan. Seandainya ada orang tidak berhijab karena tidak percaya, atau sudah percaya tapi belum bisa berhijab, nggak ada masalah sebenarnya, karena masalahnya dia sendiri. Tapi yang menjadi masalah kebangsaan adalah ketika ada orang ingin melaksanakan ajaran agama, kemudian dilarang dengan ketentuan kebijakan itu. Pertama, kita sepakat dalam pertemuan ini untuk menyampaikan 5 tuntutan. 5 tuntutan dari ormas-ormas Islam yang tergabung pada Forum Ukhuwah Islamiyah. Yang pertama itu meminta pemerintah dalam hal ini BPIP untuk konsisten melaksanakan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 yang itu adalah peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022. Itu berkenaan dengan atribut pakaian dan tampangnya paskibra. Di situ dijelaskan pada poin 4 bab 7 bahwa untuk paskibraka putri itu menggunakan ciput. Ciput itu alat dalamnya jilbab berwarna hitam untuk putri berhijab. Jelas di situ ditentukan di dalam peraturan BPIP dan itu adalah pelaksanaan dari peraturan Presiden nomor 51 tentang berhijab itu diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tentu konstitusi kita, sebagaimana Pancasila kita yang menghormati hak asasi dan itu ada pada ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Tetapi di peraturan, di keputusan BPIP, keputusan Kepala BPIP yang nomor 35 tahun 2004 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang paskibraka itu ternyata poin itu hilang satu.
soal ciput itu ya yang berwarna hitam untuk putri yang berhijab hilang, sehingga ketentuan yang harus 6 menjadi 5. Maka kami di sini meminta untuk itu direvisi atau dicabut, ya, dikembalikan lagi saja mengikuti peraturan BPIP yang nomor 3 tahun 2022 itu. Di situ ada ketentuan untuk menggunakan hijab. Dan ini kita minta segera untuk dilaksanakan sebelum 17 Agustus, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita ini bisa melaksanakan hak asasi manusianya untuk menjalankan ajaran agama. Meskipun ada panitia yang menyatakan dijamin untuk menggunakan hijab pada saat upacara, kami minta ini peraturan ya untuk dicabut, sehingga lisan itu nggak bisa mencabut peraturan, dia harus dicabut dulu. Yang kedua, ini tidak hanya soal di IKN, karena peraturan bisa juga upacara-upacara di tempat lain, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita di tempat-tempat lain upacara pun juga punya hak dan bisa melaksanakan agamanya untuk menggunakan hijab. Yang ketiga, kita meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP ini. Minta segera dicabut mandatnya kepada Kepala BPIP, diberhentikan dan diganti. Ya, kita minta kepada Presiden, mendesak kepada Presiden agar kinerjanya dievaluasi, kemudian kepala BPIP-nya dan mungkin yang terlibat dengan penyalahgunaan dalam aturan atau mendistorsi peraturan yang lebih tinggi. Saya pikir adalah kesalahan fatal. Bagaimana bikin keputusan kepala BPIP bertentangan dengan peraturan BPIP dan tentu pasti bertentangan dengan Perpres, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi kita. Dan yang paling tinggi yang kita sepakati adalah dengan Pancasila. Maka minta kepala BPIP dan yang terlibat di dalamnya, yang bertanggung jawab untuk diberhentikan dan diganti dengan orang yang mengerti Pancasila dan mengerti konstitusi. Yang keempat, meminta kepada BPIP agar membersihkan institusi itu dari kepentingan politis dan penafsiran Pancasila yang menyimpang dan sehingga bertentangan dengan hakikat, makna, dan dari tubuh Pancasila itu sendiri. Ini kan sudah jelas. Kita ini sepakat kebinekaan. Kok malah penyeragaman? Itu udah pasti adalah tafsir yang salah. Kita udah sepakat bahwa kita ini ketika upacara, adat kita yang berbeda-beda, kemudian agama kita yang berbeda-beda, menggunakan sesuai dengan adat dan agamanya, menunjukkan tentang perbedaan-perbedaan kita. Tapi kok ini diseragamkan? Saya yakin ini adalah bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima terakhir, meminta kepada seluruh komponen bangsa, khususnya pemerintah, untuk konsisten dalam menjamin hak asasi kita, hak asasi keagamaan kita. Ya, ini ada pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ada pada Undang-Undang Dasar kita konsisten. Jadi kita kembali kepada patokan kita berbangsa dan bernegara, kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini keputusan pimpinan-pimpinan ormas Islam ya yang hadir pada kesempatan kali ini di MUI, meskipun secara mendadak alhamdulillah mereka datang semua, dan 5 ini tadi sudah kita bahas bersama dan menjadi keputusan bersama. Kita akan kirim kepada Presiden, kita kirim juga ke BPIP, dan akan kirim kepada stakeholder tentu biar diketahui ini, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita bisa melaksanakan upacara itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan bisa merayakan ke 17-an ini, 17 Agustusan dengan riang gembira, tidak ada distorsi dari hak asasi manusianya. Keputusan dari Kepala BPIP Yudian Wahyudi ini memang tidak hanya mengundang kemarahan ormas Islam, kemudian Majelis Ulama daerah, dan juga ini baik dari kepala daerah setempat maupun lembaga-lembaga adat dari daerah yang mengirimkan anggota paskibrakanya dan kebetulan berjilbab ini. Totalnya ada 18 orang ya, 18 anggota paskibraka putri itu yang mengenakan jilbab, dan mereka ini semua dipaksa menanggalkan jilbabnya ketika kemarin berlangsung acara pengukuhan mereka di ibu kota negara Nusantara. Tentu saja keputusan ini atau kebijakan dari Yudian Wahyudi ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa, dan banyak orang tua anggota paskibraka itu menyatakan keberatan, dan
beberapa daerah yang mengirimkan anggotanya yang berjilbab itu, salah satunya misalnya Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ini dari Sumatera Barat itu mengecam sangat keras dan meminta agar pemerintah daerah menarik anggota Paskibraka dari Sumatera Barat karena kalau tetap dilarang mengenakan jilbab. Dalam hal ini saya sampaikan mungkin kebijakan ini dari panitia saja dan tidak dari atas. Kalau dari atas saya menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk ditarik saja perwakilan Sumbar dan saya sarankan tidak usah ikut. Itu kata Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Fauzi Bahar kepada media hari Rabu 14 Agustus kemarin. Fauzi menegaskan bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kearifan lokal. Bahkan dia menyebut bahwa ia bangga dengan atlet voli wanita bernama Mega yang memilih tidak ikut bertanding jika disuruh untuk melepaskan jilbab. Kepada anak-anak kita, saya sampaikan jangan bangga ketika ikut kegiatan-kegiatan walaupun bergengsi tapi menggadaikan adat dan budaya kita. Itu luar biasa ya. Saya kira memang salah satu reaksi yang sangat keras ini dari Sumatera Barat. Walaupun sebenarnya tadinya ini keributan ini dimulai dipicu dari Aceh karena Aceh juga mengirimkan satu orang wakilnya dan juga mengenakan jilbab. Dan saya kira di Aceh malah ini kan kalau di Sumatera Barat tadi lebih pada karena adatnya, tapi kalau di Aceh ini kan ada kanunnya ya, kanun ini untuk syariah Islamnya itu. Saat ini memang ada 18 anggota Paskibraka wanita itu yang mengenakan jilbab dan ini berasal dari berbagai daerah, tetapi yang sangat menarik karena di antara salah satu yang mengenakan jilbab itu adalah utusan Paskibraka dari Papua Barat. Jadi luar biasa ya bagaimana sebuah provinsi yang kita kenal dengan mayoritas penduduknya non-Muslim, Kristiani, bahkan juga jargon-jargon Kristiani kan banyak dipakai di Papua Barat ini. Tapi mereka itu jauh lebih toleran, jauh lebih memahami kebinekaan, jauh lebih memahami penghormatan terhadap satu agama dan agama lain dibandingkan dengan Kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi yang notabene dia tadinya adalah seorang santri. Saya mesti menyebutnya tadinya ya, saya tidak tahu apakah sampai sekarang dia masih santri ya. Merespon kontroversi yang dipicu oleh keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyatakan bahwa keputusan itu dia anulir. Dia menegaskan bahwa Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Kami baik di tingkat daerah maupun pusat yang akan besok, itu karena dia menyatakannya itu kemarin itu ya, tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab. Itu kata Heru Budi yang juga PLT di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Heru mengaku ketika gladi bersih di IKN tadi pagi, dia masih melihat peserta Paskibraka menggunakan hijab. Tadi pagi saya melihat persiapan gladi bersih pertama pasukan Paskibra menggunakan menggunakan yang putri itu menggunakan jilbab. Ini kalimatnya memang agak rancu ya. Memang kalau pas pada waktu gladi bersih dan sebagainya larangannya nggak diperkenankan. Ini yang katanya dilarang oleh Yudian Wahyudi pada waktu pengukuhan, ya ini pengukuhan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di IKN yang disaksikan oleh para pejabat tinggi negara dan kemudian nantinya hari ini ya pada pelaksanaan upacara itu. Jadi momen-momen yang sangat penting gitu dan itu bertemu dengan Presiden Jokowi malah dilarang menggunakan jilbab. Jadi banyak yang menduga ya ini memang betul-betul dia mau cari muka gitu, ke Presiden Jokowi gitu ya. Karena itu kata dia, Heru Budi menyatakan dia meminta seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap gunakan itu. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, kemudian meminta maaf atas polemik tersebut yang dia dipicu oleh keputusan dia tadi itu ya, untuk yang wanita melepaskan jilbab. Dan kata dia dalam kebijakan terbaru Paskibra wanita diperbolehkan memakai jilbab. Ini ngawur banget ya. Ini aturan, justru aturan yang baru itu aturan yang menghilang tidak boleh mengenakan jilbab itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Kiai Khalil Nafis ya. Disunat kalau istilahnya Kiai Khalil Nafis ini aturan dari BPIP disunat oleh Ketua BPIP. Ini kan ngawur banget itu ya. BPIP kata dia juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. Bukan atas pemberitaan yang ini kacau lagi dia nih.
ini membuat kekacauan ini karena kebijakan dia, bukan karena pemberitaannya. Ini wartawan lagi yang dia salahkan. Yudian Wahyudi juga menyatakan terima kasih atas perhatian terhadap kiprah para anggota Paskibra. BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini, ucapnya. Ini bukan soal pemberitaan tentang Paskibraka ya. Ini karena kenapa jadi sangat ramai karena perilaku tindakan dia yang menghilangkan aturan menggunakan jilbab. Ini dari sisi logika berpikir saja dia udah salah kaprah ini. Atau dia sengaja mengaburkan persoalannya ya, bahwa ini bukan karena kebijakan dia sehingga kontroversi, tapi karena pemberitaan media. Ini lebih ngawur lagi. Yudian kemudian menjelaskan bahwa BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi soal anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab ya. Anggota Paskibraka wanita tak perlu melepas jilbab pada hari upacara ulang tahun ke-79 RI tanggal 17 Agustus. Coba Anda perhatikan ya, dia Kepala BPIP itu mengatakan dia mengikuti arahan. Ini benar-benar kebalik-balik ini kan. Kaset Pres ini kan eselon 1 ya. Sementara Yudian ini kan kepala badan. Ini sebenarnya secara hierarki dia mestinya lebih tinggi. Cuman memang otoritas kalau di Istana Negara ini ya Kaset Pres itu yang mengatur. Tapi Kaset Pres itu sifatnya lebih administratif dan kan tidak memberikan arahan. Dia tadi menyatakan mengikuti arahan. Ini memang udah kebalik-balik gitu ya. Nah, kendati sudah mencabut dan minta maaf ya, keputusannya untuk melarang anggota Paskibraka wanita mengenakan jilbab, ini rupanya permintaan maaf dari Yudian ini tidak membuat ormas Islam menganggap urusannya dengan dia ini selesai. Saya kira wajar kalau itu ya. Karena apa? Karena figur ini memang sering membuat kontroversi dan sangat terkesan Islamofobia. Dan yang tentu mengherankan ini padahal latar belakang dia ini santri, bahkan pernah menjadi rektor UIN Yogyakarta, Universitas Negeri apa ini Sultan Kalijaga ya kalau di Jogja itu. Ini kan dia juga pernah mengundang kontroversi ketika melarang mahasiswa bercadar berkuliah di UIN Jogja ya, dan banyak lagi lah, termasuk yang pernyataannya dia bahwa musuh terbesar dari Pancasila itu adalah agama. Bayangkan cara logika berpikirnya itu. Saya juga bingung ya kalau lihat riwayat hidupnya ini. Dia ini dikenal sebagai santri, pendidikannya santri, dan juga dia banyak menerbitkan buku-buku tentang Islam gitu. Tapi barangkali ini kalau saya lihat karena latar belakang pendidikannya, karena dia ini setelah lulus dari UIN Jogja itu kemudian dia melanjutkan ke McGill University di Kanada mengambil Islam Studies. Ya ini dampaknya ini jadinya dia liberal dan sekuler kan. Banyak sekali nih tokoh-tokoh Islam yang tadinya yang latar belakangnya santri, ketika kemudian dia menempuh pendidikan di Islamic Studies di McGill ya jadi sekuler gitu. Ini mereka-mereka ini kelihatannya sudah dicuci otaknya ya, seperti banyak guru-guru besar Islam lainnya yang sekuler dan liberal itu ya. Kita memang harus waspada ya terhadap bantuan-bantuan berupa beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dari negara-negara Barat ini, apalagi kalau kemudian ini berkaitan dengan studi Islam ya, karena pasti akan ada agenda-agenda yang mereka coba titipkan, mereka tanamkan melihat para guru besar ini yang menyelesaikan studinya di kampus di sana, dan buktinya memang hasilnya itu sudah terbukti cukup ampuh. Ini misi seperti itu ya, misi untuk mencuci otak para scholar atau para cendekiawan Islam ini, sehingga ketika kembali ke Indonesia mereka membawa ide-ide baru yang menimbulkan kegaduhan. Ya itu tadi salah satunya larangan berjilbab, terus kemudian agama itu dianggap musuh terbesar Pancasila, dan banyak lagi kontroversi dari Yudian Wahyudi ini. Jadi saya tidak heran dan saya juga mendukung kalau kemudian ini ada desakan agar Yudian Wahyudi ini dipecat saja sebagai kepala BPIP, karena harusnya kan BPIP itu sebagai namanya pembinaan ideologi Pancasila itu jadi mengayomi seluruh kehidupan bangsa dari berbagai macam agama, suku, ras dan macam-macam. Dan kalau kemudian alasan dia pada waktu itu yang konyol sekali, dia menyatakan bahwa larangan itu untuk menjaga kebinekaan. Ini orang ini betul-betul satu, dia tidak paham apa itu kebinekaan, yang kedua dia sangat dia ini ahistoris. Aneh sekali kan, sekarang ini kan beredar banyak sekali foto-foto ketika bendera pusaka itu dikibarkan pada waktu proklamasi kemerdekaan
RI di Pegangsaan ya di Jalan Pegangsaan Jakarta. Di situ fotonya jelas ini. Nih, nah kita bisa lihat fotonya ini ada seorang wanita yang mengenakan hijab walaupun ini fotonya hitam putih katanya berwarna merah dan ada yang menyebut seperti misalnya politisi PKS Hidayat Nur Wahid menyebutnya bahwa itu adalah Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno yang juga ibu dari Megawati Soekarno Putri. Nah, kan Ibu Fatmawati ini adalah perempuan berdarah Minang tapi dibesarkan di Bengkulu ya. Orang tuanya adalah ini adalah dai dari Muhammadiyah. Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Sekali lagi, ini next juga bagi Anda semua kalau memilih menyekolahkan anak itu mesti hati-hati, jangan kemudian merasa bahwa sekolahnya di Barat, di Eropa, di Amerika, di Kanada itu keren. Tapi kalau jadinya seperti Yudin Wahyudi kan ini bukan hanya merusak dirinya sendiri tapi juga merusak kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.